Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita, menopang kita dengan tangan kasih-Nya, sehingga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur sampai hari ini. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Komitmen Hidup yang dikutip dari kitab Mazmur, dari Mazmur 101. Dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang kelima. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, dan itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Puji Tuhan, saudara, ini ungkapan daripada pemazmur, lebih tepatnya bahwasanya ini juga disebutkan Mazmur Daud. Ya, di mana Mazmur ini menyatakan bahwasanya suatu komitmen tentang hidup. Apa yang menjadi komitmen pemazmur ini dalam hidupnya? Dalam ayatnya yang kedua dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Itu yang pertama. Hidup yang tidak bercela berarti adalah hidup yang suci. Ya, baru yang kedua, bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Yang kedua, hidup dengan hati yang tulus. Pemazmur ini memiliki suatu kerinduan ataupun komitmen untuk hidup suci dan tulus. Ya, ini yang menjadi komitmennya. Ya, tentu kalau ada komitmen, maka tumbuhlah suatu usaha, suatu gairah, suatu semangat. Ya, kalau komitmen untuk hidup suci, tulus, maka ada gairah semangat baginya untuk mencapainya dan juga menjauhi segala kejahatan. Oleh sebab itu dikatakan dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat, ya, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, katanya. Maka segala kejahatan-kejahatan ataupun dosa itu dia hindari ataupun dia jauhi. Ya, karena sudah mempunyai suatu komitmen. Komitmen untuk hidup suci, komitmen untuk hidup tulus. Karena itu dia berusaha untuk hidup suci dengan cara menjauhi kejahatan, menghindari segala kejahatan, menghindari segala perbuatan murtad. Aku tidak suka, katanya. Aku benci dengan kemurtadan, tidak akan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perkara kenajisan, percabulan. Ya, aku tidak mau tahu. Bagaimana pemazmur ini menghindari segala dosa dan menjauhinya? Karena mempunyai komitmen untuk hidup suci dan tulus. Tentu menjauhi kejahatan adalah cara untuk hidup suci, atau juga sikap daripada orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebagaimana kita Amsal pasal 8 dalam ayatnya yang ke-13 mencatat bahwasanya takut akan Tuhan membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan, membenci dosa. Ya, tidak hanya sekedar menghindarinya, tetapi juga menjauhinya, bahkan sampai membenci. Tentu kalau kita sudah membenci, sudah tidak suka. Ya, sudah tidak suka. Kalau kita sudah benci dosa, berarti sudah tidak suka dengan dosa. Tidak punya lagi gairah untuk melakukan ataupun hidup di dalam dosa. Nah, ini komitmen daripada pemazmur ini tadi. Bukan hanya menghindari dan menjauhi dosa,
Tetapi dilanjutkan dalam ayatnya yang kelima. Dalam ayat 5 itu dikatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Artinya, saudara, juga tidak mau kompromi dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ya, tidak mau kompromi, tidak mau ikut mengambil bagian dalam dosa-dosa itu. Ya, tidak mau bergaul dengan dosa itu. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, tidak demikian. Tetapi saudara, kita tidak kompromi dengan dosanya, kita tidak setuju dengan dosa itu. Ingat, mungkin kita tidak melakukan dosa itu, tetapi menyetujui saja, itu sebenarnya sudah sama. Menyetujui orang yang hidup dalam dosa, menyetujui orang melakukan dosa, walaupun bukan kita yang melakukannya. Menyetujui saja. Itu sama, saudara. Dikatakan di dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama ayat 32 dikatakan demikian firman Tuhan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, jadi tidak hanya melakukan saja. Ya, kita setuju saja pun sebenarnya kita tidak luput dari penghukuman. Ya, mungkin bukan kita yang melakukannya, tetapi kita menyetujui orang-orang yang melakukan dosa, hidup dalam dosa. Ya, saudara, nah, hidup dalam kefasikan, hidup dalam percabulan, ya, kita juga turut ikut dosanya. Oleh sebab itu tadi dalam Mazmur 101 itu, bagaimana komitmen daripada pemazmur untuk hidup suci, hidup dalam ketulusan. Sudah, dia berusaha untuk menghindari kejahatan, dia berusaha untuk menjauhi kejahatan, bahkan juga membenci kejahatan, serta juga tidak mau ikut kompromi dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, bahkan menyetujuinya saja tidak. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus, pemazmur ini justru membangun hubungan persahabatan, pertemanan, ataupun bergaul dengan orang-orang yang setia. Dikatakan kembali kepada Mazmur 101 dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Nah, justru pemazmur ini atau Mazmur Daud ini mengungkapkan bahwasanya aku hanya bergaul, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Ya, bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang setia, bagaimana dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang setia, bagaimana dia juga memperhatikan orang-orang yang hidup tidak bercela, atau dengan kata lain orang-orang yang hidup suci. Dia bergaul dengan orang-orang yang hidup suci juga, sehingga kesucian itu tetap terpelihara, ketulusan itu tetap terpelihara. Karena pergaulan kita juga akan mempengaruhi. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kata kita Amsal, kita akan menjadi bijak. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita akan menjadi malang. Kalau kita bergaul dengan pencuri, kita akan mencuri. Kalau kita bergaul dengan orang-orang pezina, sudah, kita akan juga nanti akan terpengaruh dengan dosa-dosa itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, dosa, ya, orang-orang yang hidup di dalam kekerasan, ya, kasar, saudara, maka kita juga akan terpengaruh dengan sifat-sifat tabiat itu melalui pergaulan kita. Oleh sebab itu pemazmur ini mengungkapkan bagaimana ia bergaul dengan orang-orang yang setiawan, bagaimana dia bergaul dengan orang-orang yang tidak bercacat celah, orang-orang yang suci. Sebab itu akan mempengaruhi. Itu sebabnya miliki komitmen. Ya, jangan ikut dengan kebanyakan orang. Walaupun mungkin kebanyakan orang, ya saudara, hidup dalam dosa, ya mungkin rohani yang suam-suam, ya tidak bergairah, tidak bersemangat secara rohani. Jangan ikut kebanyakan orang.
Sekalipun mungkin pergaulan-pergaulan zaman sekarang ini seperti pergaulan bebas, hidup semaunya saja, ya sudah, hidup dalam dosa merasa tidak apa-apa. Jangan ikut kebanyakan orang. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-23 memperingatkan kita dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat 2, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dikatakan jangan turut-turut kebanyakan orang, baik dalam membelokkan hukum maupun juga dalam melakukan kejahatan. Tetapi kita harus betul-betul mempunyai komitmen. Komitmen untuk hidup kudus, ya, komitmen untuk hidup tulus di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin orang banyak bagaikan mengikuti arus dosa, kebebasan, saudara, rohani yang suam. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kita harus betul-betul mempunyai komitmen dalam hidup ini untuk hidup benar, hidup suci, bahkan juga hidup tulus. Salah satu contoh kalau kita melihat adalah Daniel. Dalam Daniel pasalnya yang pertama, dalam ayat 8 sampai kepada ayat 9, bahwasanya Daniel itu memiliki ketetapan hati atau komitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan ataupun santapan raja maupun juga dengan minumannya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji Tuhan, saudara, bagaimana Daniel ini memiliki komitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan makanan minuman dari meja raja. Tetapi dia mempunyai ketetapan hati, dia punya komitmen untuk hidup dalam kesucian. Sekalipun di negeri orang, sekalipun pada waktu itu, saudara, mereka berada dalam keadaan ditawan di Babel selama 70 tahun. Tapi dia punya komitmen, saudara, ketika dia diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan dalam kerajaan Babel. Dan hasilnya, dalam ayat 9 dikatakan bahwasanya Tuhan menunjukkan kasih setia dan kasih sayangnya melalui daripada pemimpin pegawai istana itu. Ya, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada Daniel, sehingga Daniel itu tetap dipelihara. Bahkan Daniel itu bisa menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memiliki komitmen dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, miliki komitmen. Dimanapun saudara tinggal, miliki komitmen. Jangan katakan, aku tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan, aku bekerja di lingkungan yang tidak memungkinkan. Daniel juga hal yang sama. Dia juga bekerja, dia tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan sebab seorang tawanan. Tetapi puji Tuhan, oleh karena komitmennya, dia dibela, dipelihara oleh Tuhan. Kiranya hal yang sama juga dengan kehidupan kita, sehingga kita akan melihat kasih sayang Tuhan, pembelaan dan pemeliharaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.